Ya, salam jumpa, salam sehat selalu. Kita lanjutkan lagi. Kemarin sudah kita bahas adalah integral tak tentu, yang sekarang adalah materi integral tertentu. Ya, teorema pertama adalah teorema dasar kalkulus. Andaikan fungsi f kontinu karena dapat terintegralkan pada interval tertutup a, b, dan andaikan f sebarang antiderivatif dari f di interval tertutup a, b, maka integral fx dx dengan batas bawah a, batas atas b itu sama dengan fb min fa. Jadi fungsi b sama a dimasukkan ke nilai fungsinya. Ya, sifat-sifat yang pertama adalah seperti biasa, seperti di integral tak tentu. Ini di sini konstanta keluar. Ya, syarat kedua ini, sifat kedua, integral fx dx batas bawah a, batas atas b sama dengan negatif. Perhatikan, batasnya dibalik. Batas bawah b, batas atas a. Ya, terbalik itu. Nah, di sini untuk integral fx dx di mana batas bawahnya a, batas atasnya a juga sama. Integralnya nilainya 0. Nah, untuk yang sifat keempat ini seperti distributif biasa gitu. Ya, integral batas bawahnya a, batas atasnya b, fx plus minus atau plus minus gx dx. Hasilnya integral fx dx batas bawah a, batas atas b, plus minus integral gx dx batas atas a, batas bawah a, batas atas b. Ya, ini. Ya, yang kelima sifatnya integral fx dx batas bawahnya a, batas atasnya c sama dengan integral fx dx batas atasnya batas bawahnya a, batas atasnya b ditambah fx integral fx dx batas bawahnya b. Perhatikan ini. Di sini yang di suku pertama batas atasnya b. Sekarang di suku kedua batas bawahnya b, batas atasnya c. Ini sama, bisa dipecah ini istilahnya. Ya, yang keenam sifatnya integral fx dx batas bawahnya a, batas atasnya b lebih kecil atau sama dengan integral gx dx batas bawahnya a, batas atasnya b, di mana fx lebih kecil gx, di mana x adalah elemen daripada interval tertutup a, b. Ya, ini saya berikan contoh. Jadi sifat-sifat ini saya yakin sudah melakukan, ya sebetulnya sudah melakukan tanpa terasa. Ya, saya berikan contoh itu. Yang pertama, integral x plus 3 dx batas bawahnya min 2, batas atasnya 3, maka saya integral x plus 3 saya integralkan setengah x kuadrat plus 3x. Nah, di sini batas atasnya 3, batas bawahnya min 2. Saya substitusikan dengan teorema dasar kalkulus, ya ini. 3 saya masukkan ke x. 3 saya masukkan ke x. Hasilnya setengah kali 3 kuadrat plus 3 kali 3 dikurangi. Nah, sekarang yang batas bawahnya saya masukkan menjadi pengurang, ya. Setengah kali min 2 dikuadratkan plus 3 kali min 2. Setelah dikerjakan hasilnya 35/2. Ya, ini yang kedua, ya. Contoh kedua ini integral 2x kuadrat min 8 dx batas bawahnya min 1 sampai 3 itu 2x pangkat 2 min 8 saya integralkan menjadi 2/3 x pangkat 3 min 8x. Batas atasnya 3, batas bawahnya min 1.
saya substitusikan langsung. 2/3 kali 3 pangkat 3 min 8 kali 3 dikurangi 2/3 kali min 1 pangkat 3. Ini maaf ya, min 1 pangkat 3. Ini kurang pangkat 3. Minus 8 kali min 1. Nah, setelah dikerjakan, yang ini dikerjakan, ini kan 27. 27 bagi 3, 9. 9 kali 2, 18. 8 kali 3 minus 24. Di sini ini kan min 1 pangkat 3 kan tetap min 1. Min 1 kali 2/3 min 2/3. Di sini min 1 kali min 8 plus 8. Setelah dikerjakan, dioperasikan menjadi minus 40/3. Nah, contoh yang ketiga, integral 3 sin x dx, di mana batas bawahnya 0, batas atasnya pi. Pi itu berapa? 180 derajat ya, tapi kita gunakan pi. Nah, diintegralkan. Integral 3 sin x dx. Integral sin min cos. Nah, ini berarti hasilnya min 3 cos x. Batas atasnya pi, batas bawahnya 0. Substitusikan pi. Nah, ini min 3 cos pi dikurangi min 3 cos 0. Cos pi, cos 180, min 1. Min 1 kali min 3 plus 3. Nah, ini. Di sini cos 0, 1. 1 min 3, 1 kali min 3, min 3. Min 3 kali min, positif 3. Maka 3 tambah 3, 6 nilainya. Ya, ini. Ya, contoh ketiga. Nah, sekarang kita penggunaan integral tertentu untuk mencari luas daerah bidang rata atau bidang datar. Ya, kalau bidang datarnya di atas sumbu X. Nah, ini rumusnya. Ini kurvanya sembarang. Ya, Y sama dengan Fx. Batasnya bawah A, batas atasnya B. Maka luasannya adalah integral Fx dx, batas atasnya bawahnya A, batas atasnya B. Ya, ini contoh. Nah, ini saya berikan contoh. Cari luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X plus 2. Garis X sama dengan 0. Garis X sama dengan 0 adalah sumbu Y sendiri ini. Dan X sama dengan 2. Ini garis X sama dengan ini. Nah, ini garisnya. Nah, ini luasannya ini. Trapesium ini. Ini kan seolah-olah trapesium. Ya, ini secara integral kita kerjakan begini. Luas daerah ini L sama dengan X plus 2 dx, karena kita patokannya adalah sumbu X ya, jadi dx. Pak, kalau ke dy bisa enggak apa-apa, tapi kita bahas yang dx saja lah ya. Ini udah. X plus 2 dx. Nah, paling gampang diintegralkan. X diintegralkan setengah X kuadrat. 2X diintegral 2 diintegralkan 2x. Batas atasnya 2, batas bawahnya 0. Saya substitusikan. Nah, ini. Setengah kali 2 kuadrat. 2 kuadrat kan 4. Ditambah 2 kali 2. Nah, ini. Yang ini hasilnya berapa? 2. Setengah kali 4 kan 2. Ditambah 4, 6. Dikurangi 0. Lupa dari mana 0? Substitusikan. X-nya diganti 0, 0 semua. Maka 6 dikurangi 0, 6. Ya, ini luas ya. Luas di atas sumbu X. Perhatikan, kalau luas nanti di bawah sumbu X, ini diingat-ingat, dikasih tanda negatif. Karena luas tidak mungkin negatif ya, istilahnya. Kalau untuk cari luasan itu enggak ada. Sebidang tanah luasnya negatif itu enggak ada. Harus positif. Oleh karena itu kalau yang kurvanya di bawah sumbu X nanti nilainya negatif, maka diberikan tanda min biar positif ya. Kita berikan contoh. Nah, ini contoh, tentukan luas daerah yang dibatasi kurva. Nah, ini kurva X pangkat 3 min 3x kuadrat min X plus 3. Ini kurvanya begini. Nah, inilah ya, garis lengkungan itu ya, terhadap sumbu X. Ini batasannya sumbu X dan X sama dengan min 1. Nah, ini X min 1.
dan X sama dengan 2 dan dibatasi oleh garis X sama dengan 2. Lah inilah X sama dengan 2. Nah ini X sama dengan 2. Jadi ini kurva ini Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat min X plus 3. Kalau saya tentukan titik potongnya dengan sumbu X, kan dinolkan. Nanti hasilnya X sama dengan min 1, ini titik potongnya X sama dengan min 1, dan X sama dengan 1, dan X sama dengan 3. Ini ya kalau Anda nanti cari titik potongnya. Nah setelah itu kan dicari luasnya. Nah ini yang di atas sumbu X ini. Nah ini yang di bawah sumbu X mana? Ini bawahnya inilah ini. Jadi yang di atas sumbu X batasnya min 1 sampai 1. Yang di bawah 1 sampai 2. Maka saya kasih integralnya luasan. Untuk batasnya min 1 sampai 1, yang ini toh 1 sampai min 1 adalah ini toh. Nah ini kan di atas sumbu X. Maka ketemunya X pangkat 3 min 3X kuadrat min X plus 3 dx. Ini. Nah yang ini 1 sampai 2, karena ini luasannya di bawah sumbu X, maka depannya saya kasih tanda min. Gitu. Jelas ya? Lupa kok enggak dijumlah, kan luas ini sama ini. Iya betul dijumlah. Tapi karena ini di bawah sumbu X, maka dikasih tanda nih negatif. Ya, ini 1 sampai 2. X pangkat 3 min 3X kuadrat min X plus 3 dx. Nah, seperti biasa, saya percaya Anda sudah mengintegralkan, sudah fasih, sudah bisa ya. Jadi, maka X pangkat 3 diintegralkan seperempat X pangkat 4 min X pangkat 3 min setengah X kuadrat plus 3X. Batasnya dari min 1 sampai 1. Dikurangi sama. Seperempat X pangkat 4 min X pangkat 3 min setengah X kuadrat plus 3X. Batasnya 1 sampai 2. Ya, setelah kita kerjakan, nah di sini. Ya, inilah, maaf ini. Kita kerjakan. Ini saya langsungkan aja. Ini seperempat. Nah, di sini X pangkat 1. Kan 1 toh, maka nilainya seperempat. Di sininya min 1. Di sininya min setengah. Di sininya 3. Kita gabung. Dikurangi. Nah, ini dikurangi yang ini toh. Nah, di sini min 1 pangkat 4. 1 tetap seperempat. Sini pangkat 3. Perhatikan, min 1 pangkat 3. Negatif positif. Ya, hasilnya. Nah, ini. Min setengah 1 min 1 dikuadratkan 1 maka min setengah. Di sini min 3. Setelah dikerjakan ini hasilnya nanti 4. Nah, ini. Nah, yang bawah ini, yang ini. Setelah dikerjakan nanti substitusikan biasa, hasilnya min 7/4. Setelah kita kerjakan, nah ini saya ringkas loh ya, saya ringkas. Saya kerjakan ini plus, ya 4 plus 7/4. 4 saya jadikan perempat, 16/4. 16 tambah 7, 23/4. Jadi nilainya 23/4 satuan luas gitu. Ya, kita lanjutkan ya. Nah ini, ini adalah nanti luasan, gitu. Luasan dari dua buah kurva. Saya katakan di sini kurva yang pertama yang ini boleh ya. Y1 sama dengan fx. Kurva yang kedua adalah Y2 sama dengan gx. Nah, maka luasannya ini, nah ini luasnya di arsir ini berapa? Yaitu integral batas bawahnya A, batas atasnya B, fx min gx. Fx artinya jauh dari sumbu X. Nah, fx itu jauh dari sumbu X. Dikurangi yang dekat dari sumbu X. Ya, ini kan gx toh. Ini ya, prinsip dasarnya begitu. Ya, luasannya ya saya yakin yang ini tidak ada masalah. Hampir sama dengan yang tadi, contoh tadi pertama.
Ya, contoh, tentukan luas daerah yang dibatasi Y sama dengan X pangkat 4 dan Y sama dengan 2X min X kuadrat. Ya, kalau kita mau mencari luas yang dibatasi oleh dua kurva ini, kita sketsa gambar dulu. Lah ini. Ya, sebelum kita sketsa, kita cari titik potong dua kurvanya. Seperti biasa, Y sama dengan X pangkat 4. Bawahnya Y sama dengan 2X min X kuadrat. Y sama Y samakan. Maka tinggal X pangkat 4 min 2X min X kuadrat. Ya, ini. Saya pindah ruas. Nah, ini. Hasilnya X pangkat 4 plus X kuadrat min 2X sama dengan 0. Saya faktorkan. Nah, ini difaktorkan X kali X min 1 kali X kuadrat plus X plus 2. Ini yang suku yang ketiga ini. Semua positif. Untuk harga X yang manapun juga positif. Maka yang saya cari adalah ini. X sama dengan 0. Ya, titik pembuat 0-nya kan X sama dengan 0. Titik pembuatnya lagi X sama dengan 1. Dari mana? X min 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. Berarti titik potongnya X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Nah, ini. Ya, jadi Pak, kurvanya Y sama X pangkat 4 ini. Ini kalau kita buat modelnya, yaitu X sama dengan min 3, berapa nilainya? X sama dengan min 2, min 1, 0, dan seterusnya. Bisa sketsa begitu. Ya, ini. Nah, sekarang setelah ketemu titiknya 0 dan titiknya 1, ini sebagai batasnya nanti. Batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Ini perhatikan, ini kurvanya yang saya arsin ini. Ini piasnya, profilnya, delta X nih profilnya. Ini yang bergerak dari sini, dari 0 ke 1. Nah, ini. Maka cari luasnya adalah, perhatikan, yang dari sini ya, ini kurva ini. Kurvanya yang jauh dari sumbu mana? Adalah yang ini, kurva ini loh. Nah, ini. Nah, kurva ini yang jauh dari sumbu X. Berarti yang mana? Yang 2X min X kuadrat. Yang dekat dengan sumbu X adalah X pangkat 4. Nah, maka luas L sama dengan, nah inilah. Ya, istilahnya saya katakan aja di sini Y1 min Y2. 2X min X kuadrat. Nah, ini dikurangi X pangkat 4. X pangkat 4 kan yang bawah ini. Ya, ini ya. Batasnya dari 0 sampai 1. Nah, ini. Ini saya tulis, saya ringkas ya, tidak ditulis Y1 min Y2, langsung aja. Nah, di sini. Setelah saya kerjakan, X kuadrat min 1/3 X pangkat 3 min 1/5 X pangkat 5. Batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Saya substitusikan, hasilnya berapa? 1 min 1/3 min 1/5 dikurangi 0, karena ini batasnya 0 toh, X-nya 0 semua. Iya. Ketemunya berapa? 7/5. Berarti luas daerah yang di RCD ini adalah 7/5 satuan luas. Ya. Jelas ya? Ya, kita lanjutkan. Luas dalam koordinat polar atau kutub. Nah, ini. Luas daerah dibatasi oleh lengkungan. Rho sama dengan fungsi F theta. Dan radius vektor. Nah, ini. Theta sama dengan theta 1 dan theta sama dengan theta 2. Nanti batas bawah batas atasnya diberikan dengan rumus A. Luas. A area, ya, luas. Setengah. Rumusnya ini setengah. Integral. Nah, di sini. Theta 1, theta 2, batas bawahnya theta 1, batas atasnya theta 2. Rho kuadrat di theta. Nih, rho-nya ini dikuadratkan. Nah, sekarang contoh. Carilah luas yang dibatasi R. Ini jari-jari
A konstanta sembarang, cos 3 theta. Kalau digambar nanti ya gambarnya nih seperti apa, daun apa ya, semangkin apa atau daun apa itu ya, ini ada. Kalau saya bagian-bagian ini yang saya arsir ini kan 1/6, ini 1/6, ini 1/6, ini 1/6, ini 1/6, jumlahnya 1 bagian. Tapi saya kerjakan dulu yang 1/6 ini loh. Nah ini loh. Nah ini. Nanti luas totalnya saya kalikan 6 aja. Ya, ini ya. Kita lihat. Di sini adalah pi/6. Batasnya pi/6 ini. Nah, ini pi/6. Pi/6 berapa? 180 bagi 6, 30 derajat. Ya, ini. Ya. Nah, luas. Nah, luasan totalnya 6. 6 itu karena ada 6 ini ya. 6 kalau itu loh. Nah, ini 6 kali setengah rumusnya. Integral batas bawahnya 0. Ya toh, 0 ini. Batas atasnya pi/6. Nah, ini pi/6 dari 0 sini sampai sini batas bawahnya ya. Sama dengan integral batas bawah 0, batas atasnya pi/6 r kuadrat d theta. R kuadratnya apa? Lihat. Nah, ini A cos theta. A cos theta. Hasilnya berapa? Ini A kuadrat cos kuadrat 3 theta d theta. Saya buat cos kuadrat 3 theta. Ini A kuadrat konstanta, maka bisa keluar sebetulnya ya, bisa keluar ini. Nah, di sini cos kuadrat 3 theta ini kalau saya coba menjadi setengah plus setengah cos 2 kali 3 theta. Ini adalah sudut rangkap untuk kosinus. Ya. Nah, rumus aslinya cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Ini yang cos. Kalau sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Ya, ini jadi ada 2 sudut rangkap yang penting. Ya, ini saya rubah menjadi setengah. Karena apa? Di sini cos. Nah, ini ada yang nulis cos 2 alfa. Boleh ditulis rumusnya 2 cos kuadrat alfa min 1. Ya, ini maka di sini nanti 2 cos kuadrat alfa saya jadikan 1 menjadi setengahnya ini. Ini rumusnya. Ya, ini. Nah, setelah saya kerjakan, nah ini kan ada 2 suku. Suku yang setengah dan suku yang setengah cos 6 ini ya, cos 6 theta. Ini ada 2. Ini suku yang pertama, ini 3a kuadrat. Nah, ini lihat. Setengahnya saya keluarkan, maka 3/2. 3/2 a kuadrat d theta. Integral d theta. Ditambah, lah ini 3/2 a kuadrat cos 6 d theta. Ini. Yang ini saya integralkan, hasilnya theta. Batas atasnya pi/6 0. Ditambah, nah ini 3/2 a kuadrat. Perhatikan, di sini ada 1/6. Dari mana? Karena di sini 6 theta, di sini kan d theta. Maka 1/6-nya saya masukkan. Nah, ini 1/6 sin 6 theta. Batas bawahnya 0, batas atasnya pi/6. Ya, saya substitusikan seperti biasa. Theta saya masukkan pi/6 min 0. Hasilnya 3/2 a kuadrat pi/6. Ditambah, perhatikan, ditambah ini tuh, ditambah yang ini. Nah, ini perhatikan, di sini kan 0 ya, enggak usah masalah, ini 0. Sekarang yang ini suku kedua, ini kan suku kedua. 0 ini suku kedua. Dari mana 0? 3/2 a kuadrat 1/6 sin, perhatikan, sin 6 theta. 6 kali pi/6. 6 kali 6, 6 bagi 6 1.
maka tinggal sin pi. Sin 180 0. Ya, maka nilainya 0. Maka tinggal yang ini aja. Berapa menjadi? 1/4 A kuadrat pi satuan luas. Ini menjadi pi ini. Ya. Pak, pi-nya itu berapa? 3,14. Silakan kalau mau dirubah begitu. Kalau A-nya konstan ya, ini. Kita lanjutkan. Nah, ini volume benda putar. Nah, ini volume benda putar, ini sembarang fungsi, ini Y sama dengan Fx. Nah, ini maka volume benda putarnya adalah ini. Pi sama dengan integral Fx dikuadratkan dx, batasnya A sampai B. Ya, ini. Ini kalau diputar ke sumbu X ya. Pak, nanti ada enggak Pak yang diputar ke sumbu Y? Ada ya. Tapi saya bahas saja patokannya. Ini yang ke sumbu X aja dulu ya. Yang ke sumbu Y enggak saya singgung. Sama sebetulnya ya, ini. Contoh. Tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X. Sebetulnya ini Y sama dengan akar X itu sama dengan Y kuadrat sama dengan X. Pak, Y kuadrat sama dengan X itu kurvanya bagaimana? Kurva parabola. Nah, ini loh. Kurva parabola yang parabolanya membuka ke kanan atau ke kiri. Tapi kalau Y sama dengan X kuadrat, parabola yang membuka ke atas atau ke bawah. Ini istilahnya begitu. Jadi ada dua ya, parabola. Nah, di sini parabolanya. Nah, ini loh. Y sama dengan akar X atau Y kuadrat sama dengan X. Ini parabola membuka ke kanan, istilahnya begitu ya, ini. Ya, tapi saya bahas ini kurvanya ini yang separuh aja. Karena di sini dengan sumbu X. Nah, ini sumbu X bawahnya ini. Dan garis X sama dengan 4. Ini garis X sama dengan 4 ini. Ya, berarti ini ya, seperti segitiga toh, tapi bukan segitiga ini. Ini kan lengkungan. Ya, luasan ini diputar mengelilingi sumbu X. Nah, ini berupa seperti ini, kerucut ini loh. Ya, tapi bukan kerucut ini. Ya, seperti setengah apa gitu, mangkok ya, ada mangkok ini. Tapi bukan mangkok karena ini kan enggak berdiri. Ini kan runcingnya bawahnya di mangkok ya, ini ya, ini. Apabila daerah tersebut diputar mengelilingi sumbu X. Pak, kalau diputar mengelilingi sumbu Y itu beda lagi volumenya. Nanti ya, ini. Kita bahas ini patokannya dengan sumbu X saja lah. Ya, ini. Dah. Sekarang saya bahas rumusnya. Volume. Nah, ini. Volume rumusnya kan pi integral Y kuadrat dx. Nah, Y-nya kuadrat. Perhatikan rumusnya mana. Nah, ini loh. Fx dikuadratkan ya, ini kuadrat. Y tadi Y sama dengan berapa? Akar X. Maka di sini Y kuadrat maka akar X dikuadratkan X. Nah, setelah dikuadratkan X. Nah, ini. Rumus pi ada selalu. Ya, kalau volume benda putar di depannya dikasih pi. Batas bawahnya berapa? 0. Batas atasnya 4. Lihat profilnya ini loh. Yang di arsir gelap ini. Profilnya ini bergerak dari 0 ke 4. Berjalan ini. Yang ini berjalan. Nah, ini untuk mencari batasnya ini. Ya, sekarang X dx saya integralkan setengah X kuadrat. Batasnya atas 4, batas bawahnya 0. 0 tidak usah diperhatikan, tinggal 4 aja. 4 kuadrat 16. 16 kali setengah 8. Nah, ini maka volume benda putarannya adalah 8 pi. Satuan volume. Ya, ini ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini untuk volume yang dibatasi oleh dua kurva. Kurva Y1 Fx, kurva Y2 Gx. Maka volume benda putar ini yang dibatasi oleh dua kurva mengelilingi sumbu X adalah ini. F kuadrat X min
G kuadrat X dx, di mana volumenya Pi integral. Batas bawahnya A, batas atasnya B. Nih, lihat batas atasnya. Ya, saya berikan contoh. Nah, ini. Tentukan volume benda putar apabila daerah yang dibatasi oleh parabola. Parabola Y sama dengan X kuadrat. Ini parabola. Buka ke atas. Nah, ini loh. Y kuadrat. Yang ini, Y dan Y kuadrat sama dengan 8X. Parabola yang membuka ke kanan. Nah, ini sebetulnya ya. Nah, ini kalau saya potongkan, saya cari titik potongnya. Nah, di sini Y sama dengan X kuadrat sama dan Y kuadrat sama dengan 8X. Ya, saya substitusikan untuk mencari titik potong ini. Ya, ini lihat. Nah, ini Y sama dengan X kuadrat. Y kuadrat sama dengan 8X. Y saya ganti X kuadrat, maka X kuadrat dikuadratkan sama dengan 8X atau X pangkat 4 sama dengan 8X. Saya perbaiki. X pangkat 4 min 8X sama dengan 0. Saya keluarkan X. X kali X pangkat 3 min 8. Perhatikan. X pangkat 3 min 8. 8 sama dengan 2 pangkat 3. Maka X sama dengan 2. Nah, ini. X1 adalah X0. X2 adalah 2. Sekarang kita lihat dari gambar ya, kembali ke gambar. Nah, ini sudah 2 titiknya. Nah, ini titiknya. Sekarang mencari luasannya dulu. Luasan yang di RCD ini. Luasan di RCD ini jauh dari sumbu X yang mana? Akar 8X. Nah, yang dekat dengan sumbu X adalah X kuadrat. Maka yang ini akar 8X, akar 8X dikuadratkan menjadi 8X. Dan nanti yang ini X kuadrat dikuadratkan X pangkat 4. Nah, kita lihat. Nah, volume. Nah, ini Y1 kuadrat min Y2 kuadrat. Jauh dari sumbu X, dekat dari sumbu X. Ya, akar 8X dikuadratkan 8X. Ya, X kuadrat dikuadratkan X pangkat 4. Maka 8 min X pangkat 4. Batasnya 0 sampai 2. Depannya tetap pakai pi ya kalau volume berputar. Nah, setelah saya kerjakan hasilnya pi. Nah, ini pi harga mutlak 4. Ini bukan harga mutlak, simbol ya. 4x kuadrat. 8x diintegralkan 4x kuadrat min 1/5 x pangkat 5. Batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Substitusikan. Nah, ini hasilnya pi kurung kurawal 16. 4 kali 2 kuadrat. 4 kali 4, 16. Min. Nah, ini 1/5 kali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5, 32. Maka 32/5. Maka 16 min 32/5. Dikurangi. Nah, di sini 0. 0 semua. 0. Nah, berarti 0 kita hilangkan aja boleh. Tinggal 16 dikurangi 3/2/5. Samakan penyebutnya. Ya toh, 16 jadikan per 5. Maka saya kalikan 5. Maka berapa? 80/5. 80 min 32. 48/5. Pi-nya, depannya ada pi-nya, maka pi. Maka volume benda putarnya adalah 48 pi/5 satuan volume. Nah, ini ya penggunaan integral untuk mencari volume. Sekarang kita bahas penggunaan integral untuk panjang busur lengkungan datar. Nah, lengkungan datar. Jika fungsi f dan turunannya f aksen kontinu pada interval tertutup a, b, maka panjang busur dari lengkungan fx ini mulai dari titik a, fa sampai titik b, fb diberikan rumusnya ini. S sama dengan integral
A, batas bawahnya A, batas atasnya B. Ini A, B ya, ini akar pangkat 2 dari 1 plus dy per dx dikuadratkan. Dx ya, ini menggunakan dy per dx. Nanti ada yang menggunakan parameter, enggak apa-apa, rumusnya hampir sama ya. Ini coba contoh, tentukan panjang busur y sama dengan x pangkat 3 per 2 antara titik 1,1 ini 1,1 hingga titik 4,8. Ini panjang busurnya berapa? Nah, ini kan lengkungan. Kalau lurus tinggal pakai penggaris berapa senti ya, ini. Tapi kalau ini kan adalah lengkungan, maka tidak bisa langsung pakai penggaris, menggunakan integral. Ya, nah ini saya turunkan dulu aja, paling gampang. dy per dx sama dengan 3 per 2 x pangkat setengah. Ini ya. Nah, sekarang S sama dengan integral 1 sampai 4 ya, batas bawah 1, batas atas 4. Akar pangkat 2 dari 1 plus 3 per 2 x pangkat setengah. Mana dari mana ini? Nah, ini loh. Nah, yang ini. 3 per 2 kali x pangkat setengah. Nah, ini. Dx. Saya kerjakan. 3 per 2 dikuadratkan 9 per 4. X pangkat setengah dikuadratkan X. Maka hasilnya ini. Ya, ini. Nah, untuk mengintegralkan ini, saya gunakan substitusi. Ini ya. Pak, saya bisa langsung? Ya, silakan ya. Saya gunakan substitusi. Nah, substitusi O sama dengan 1 plus 9 per 4 X. Maka du sama dengan 9 per 4 dx. Ya, ini. Sehingga integral, integral ini batasnya nanti dulu aja. Ya. Akar 1 plus 9 per 4 X dx sama dengan, nah ini, 4 per 9. Dari mana 4 ini loh? Kan du sama dengan 9 per 4 dx. Maka dx-nya sama dengan 4 per 9 du. Nah, ini 4 per 9 du. Ya, akar U, du. Nah, sekarang di sini saya kerjakan. Ini kan U pangkat setengah. Maka 4 per 9 kali 2 per 3 U pangkat 3 per 2. Nah, ini loh. Plus C. Ya, dianggap konstan sembarang. Di sini 8 per 27. U-nya apa tadi? 1 plus 9 per 4X. Nah, ini toh pangkat 3 per 2. Nah, kita sudah ketemu ini. Integral ini ketemunya ini. Nah, sekarang saya terapkan. Pakai batas ya. Batas bawahnya 4, batas atasnya batas bawahnya 1, batas bawah atasnya 4. Integral 1 plus 9 per 4X dx. Ketemunya ini persis. Nah, ini loh. 8 per 27 kali 1 plus 9 per 4X pangkat 3 per 2. Batas bawahnya 1, batas atasnya 4. Saya substitusikan 4-nya ke sini. Nah, hasilnya berapa? Pertama 8 per 27-nya biarkan aja di luar. Tidak apa-apa. Nah, sekarang kita lihat. 1 plus 9 per 4 kali 4. 4 bagi 4, 1. Maka 9. 9 tambah 1, 10. Maka 10 pangkat 3 per 2. Dikurangi. Nah, di sini ini kan 1. Ya. Ya, 1 toh. X-nya 1. Maka 1 plus 9 per 4. 1 ditambah 9 per 4. Sama dengan 13 per 4. Pangkat 3 per 2. Setelah menggunakan kalkulator, nah ini loh kalkulator, 10 pangkat 3 per 2 nilainya berapa? 13 per 4 pangkat 3 per 2 nilainya berapa? Kita kurangi, ya toh. Terus hasilnya kita kalikan 8, hasilnya lagi bagi 27. Ketemunya nanti 7,6337. Ya, Anda bisa cek pakai kalkulator. Ya, sampai di sini
Saya yakin jelas ya ini. Nah, nanti Anda bisa lihat-lihat lagi gitu loh. Ya, saya akhiri sekian dulu. Salam sehat selalu, semangat.